ilmu-ilmu keberhasilan manusia setelah mendapatkan pendidikan Allah di bulan Ramadan. Nanti ada ciri-cirinya. Dan malam ini saya akan kupas sedikit tentang ciri-ciri keberhasilan orang yang telah dididik Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. Saudara yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan sebulan yang telah berlalu itu, harapannya tidak lain bahwa kita ingin dijadikan sebagai manusia terbaik pilihannya. Manusia yang selalu mengedepankan apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Jadi manusia terbaik itu selalu mengedepankan apa maunya Allah, bukan maunya dia. Tentu saja kalau Allah maunya Allah itu selalu bagus, selalu baik. Nah, hamba-hamba yang telah dibina Allah sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin, tentunya mereka mampu mewujudkan apa yang menjadi maunya Allah. Salat berjamaah, maunya Allah bukan? Maunya Allah. Berzikir menyebut namanya, maunya Allah bukan? Bersodakoh, maunya Allah bukan? Berbuat baik kepada sesama, maunya Allah bukan? Berakhlakul karimah, maunya Allah bukan? Semua itu maunya Allah. Dan maunya Allah itu telah dilimpahkan di bulan Ramadan kemarin. Agar manusia itu mengerti apa mau Tuhannya, apa maunya Allah. Nah, setelah Ramadan ini akan bisa terlihat orang-orang yang telah berhasil dibina Allah di bulan Ramadan. Maka ia kedepankan apa yang menjadi maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengutip kalamnya Al-Imam Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman. Ini seorang tabi'in yang luar biasa. Beliau seorang ulama tabi'in yang terkemuka. Juga termasuk Ibrahim bin Mahmud, seorang ulama besar yang beliau juga berguru dengan Imam Rabi'. Teman sejawat sekaligus menjadi guru. Imam Ar-Rabi' itu gurunya beliau. Ibrahim bin Mahmud itu pernah berkata, ngomong-ngomong saudara kenal nggak Ibrahim? Sama Ibrahim kenal nggak? Ibrahim mana kenal? Ya, Boim kenal Boim. Ini Ibrahim ulama saudara. Ibrahim ulama yang luar biasa keilmuannya. Syekh Ibrahim bin Mahmud berkata, Sami'atur Rabi' ibn Sulaiman yaqul, aku telah mendengar Imam Rabi' bin Sulaiman berkata, aku telah mendengar Imam Rabi' bin Sulaiman berkata, al-muru'ah arba'atu arkanin. Kemuliaan seseorang itu terdapat pada 4 ciri, terdapat pada 4 rukun. Bisa diartikan 4 konsep, 4 ciri. Jadi orang bisa mulia bila mana ada ciri-ciri yang 4 ini. Dan ciri yang 4 ini tidak boleh salah satunya. 4-4-nya kudu ada. Kalau orang mau disebut mulia. Dan kemuliaan seseorang yang dimaksudkan Imam Rabi' ini adalah keberhasilan manusia yang telah mendapatkan pendidikan Allah di bulan suci Ramadan kemarin. Kalau begitu,
empat ciri yang dimaksud orang-orang yang dimuliakan Allah atau kemuliaan seseorang itu apa? Yang pertama disebut oleh Imam Rabi' adalah husnul khuluq. Husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Memiliki akhlak yang bagus, memiliki budi pekerti yang luhur. Akhlak yang dimaksudkan ini pertama akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu meliputi segala sesuatu yang Allah perintahkan padanya, lalu mereka patuh dan tunduk pada Allah. Ketika mereka patuh, yang bernama manusia termasuk kita, tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan, maka kita telah berakhlak kepada Allah. Allah perintahkan kita salat, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kita saum, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kita membaca Al-Quran, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kita sedekah, sami'na wa ata'na. Maka semua orang-orang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah itu merupakan bagian daripada akhlakul karimah terhadap Allah. Dan bulan suci Ramadan kemarin, akhlak kita kepada Allah itu luar biasa. Kita mau melakukan apa yang diperintah. Segala sesuatu yang dihalalkan Allah di siang hari di luar Ramadan, maka kita patuh dan tunduk untuk tidak melakukannya, untuk tidak mengerjakannya, karena ini adalah perintah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita berpuasa dan melarang kita untuk melakukan segala sesuatu yang halal itu, seperti makan, minum, apalagi bersenggama terhadap istri kita halal di siang hari di luar Ramadan. Tapi untuk masuk Ramadan kita nggak mau lakukan lantaran kita punya akhlak terhadap Allah. Dan ini merupakan bagian terpenting untuk dipahami oleh manusia. Dari pelajaran ini, orang-orang yang memiliki kecerdasan ilmu, memiliki kecerdasan iman, maka dia akan berpikir kalau yang halal saja dilarang oleh Allah, manusia patuh dan tunduk terhadapnya, maka yang haram pun akan mudah dia tinggalkan. Yang halal disuruh tinggalkan oleh Allah mudah bagi dia, apalagi yang haram. Itulah akhlak manusia kepada Allah. Lalu kemudian kita bangun sahur, bangun di mana waktu-waktu yang sangat berat kita lakukan, tapi kita mau melakukannya karena itu merupakan perintah dan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya pendidikan itu dibawa oleh kita di luar Ramadan, bahwa waktu-waktu itu merupakan waktu mustajabah dan kita diperintahkan untuk selalu bangun di waktu-waktu itu, di waktu sahur. Bukan urusan makan minum, tapi urusan kita berzikir kepada Allah, bertahajud kepada Allah, menegakkan qiyamul lail sampai datang waktu subuh. Ini akhlak yang luar biasa, saudara. Maka ketika manusia sudah berakhlak kepada Allah, maka dia akan mudah berakhlak kepada orang tuanya, mudah berakhlak kepada guru-gurunya, mudah berakhlak kepada sesama. Kalau orang sudah punya akhlak kepada Allah. Jadi sama guru, sama orang tua gampang akhlaknya. Nah, akhlak kepada Allah ini merupakan dasar dan bisa menjadi pondasi utama untuk melahirkan akhlak-akhlak berikutnya. Dia patuh kepada Allah, punya akhlak terhadap Allah, maka dia pun punya akhlak kepada guru-gurunya, punya akhlak kepada orang tuanya. Dia tidak pernah membantah kedua orang tuanya, dia tidak pernah membantah guru-gurunya, bahkan dia mencari keberkahan di balik guru-gurunya itu.
di balik alim ulama itu. Dia mengambil keberkahan ilmu-ilmunya. Maka ini yang diajarkan lewat agama. Maka jangan pernah berharap ilmu kita itu berkah kalau kita sendiri nggak pernah hormat kepada guru-guru kita. Nggak akan pernah berkah ilmu itu. Karena guru sebagai orang tua dunia akhirat. Di dunia mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dan di akhirat guru akan selalu ingat terhadap orang yang dibinanya, orang yang diajarkannya. Yang masih selalu mencari di mana murid-muridnya. Bukan hanya di dunia, saudara, sampai akhirat. Makanya guru disebut orang tua dunia akhirat. Ini menjadi perhatian, Pak. Makanya kalau silaturahim ke rumah guru itu, baik-baik kita datangnya. Baik-baik kita datangnya, kita telepon dulu, Kiai ada di rumah, saya pada mau ke rumah tuh, RT Iman adabnya luar biasa. Dia telepon dulu tuh guru, ada teh, nih jamaah pada mau ke rumah, iya, pada datang ke rumah. Datang ke rumah juga nggak lenggang kangkung. Dia bawa sesuatu itu untuk mencari keberkahan, walaupun sebenarnya guru tidak berharap. Guru tidak mengharapkan, antum datang aja itu sudah kemuliaan. Karena adab murid kepada guru. Apalagi antum bawa sesuatu. Nggak berharap sebenarnya. Itu sebagai oleh-oleh antum kepada guru. Dari sekian banyak datang, satu parcel dia bawa keberkahan terhadap guru. Apalagi kalau semuanya bawa parcel. Hei, nggak diharapkan. Yang penting antum bisa hadir aja udah luar biasa. Bersilaturahim, kalau bahasa lebaran itu silaturahim sama guru. Kemarin lain nyusul belakangan tuh Ustadz Apandi. Nah dia tahu ilmu keberkahannya. Dia mas saudara Sobari nelpon dulu, Kiai ada di rumah, saya mau taklim. Sebentar aja Kiai, baik, datang dia berdua. Bukan datang lenggang kangkung, saudara, bawa juga tuh. Ustadz Apandi mengerti gimana gurunya. Tuh. Itu artinya keberkahan. Dari situ guru ngedoain. Ya, jadi ada keberkahan-keberkahan. Kenapa hal itu terjadi? Saya pun untuk menimba keberkahan ilmu sama guru-guru saya, seperti apa yang antum lakukan. Saya udah lakukan, saya punya guru 20 orang. Guru-guru yang bersanad, dari mulai ulama, kiai, habaib, saya kunjungi, Pak. Guru-guru yang menawarkan ilmu kepada saya. Dan itu saya dahulukan. Setelah orang tua saya, maka guru-guru saya. Karena itu bagian daripada adab dan akhlakul karimah. Untuk mencari keberkahan ilmu yang diajarkannya. Dan itu memang sudah ditentukan adabnya. Nah, ini akhlak murid kepada guru, akhlak murid-murid juga kepada orang tuanya, semua diajarkan. Jadi husnul khuluq ini menempati posisi pertama dan ciri pertama orang yang berhasil dibina Allah di bulan suci Ramadan. Udah punya belum akhlak antum? Udah punya belum akhlak? Udah, mudah-mudahan berkah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, kemuliaan seseorang dalam pandangan Allah adalah wasyakha. Wasyakha artinya memiliki sifat dermawan. Sifat dermawan, murah tangan, diberi rizki oleh Allah, dia tidak telan sendiri, tapi dia mampu mewujudkannya kepada orang lain. Dia mampu memberikannya kepada orang lain. Atau kepada orang-orang yang sudah ditunjukkan Allah dalam syariatnya. Itu tandanya orang yang sakha, dermawan, murah tangan. Ya, contohnya Bos Haji Damin. Mudah-mudahan Bos Haji Damin sehat terus ya. Kita doain Bos Haji Damin. Ini masjid juga merupakan bagian daripada rizkinya beliau juga. Makanya beliau tuh harus kita jaga juga. Ya, Pak Ceri kita jaga, Bos Haji Damin kita jaga, RT Iman kita jaga, Haji Matroji kita jaga.
Ustadz Aulia kita jaga, Ustadz Apandi kita jaga, kita jagain orang-orang yang macam begitu. Ustadz Aulia, Ustadz Apandi, ilmu Qur'annya yang kita ambil. Ya, Pak Matroji, RT Iman, kebijakannya yang kita ambil. Bos Haji Damin, hartanya. Bukan yang kita ambil, terus ambil lagi. Maksudnya hartanya yang dapat menolong kita. Begitu, menolong kebaikan-kebaikan. Itu artinya ada nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, saudara. Ya, wassakho. Nah, kemudahan seseorang tadi dari kedermawanan itu akan bisa terlihat. Saya juga yakin bapak-bapak ini kalau saya tanya pengen mudah apa pengen sulit hidupnya? Mudah, semua pengen mudah, Pak. Maka kunci kemudahan hidup itu adanya di wassakho, dermawan. Saudara bisa buka dalam surah Al-Lail. Nah, itu ayatnya ayat 5, 6, 7. Itu membicarakan tentang apa? Tentang kemudahan-kemudahan hidup seseorang yang diberikan oleh Allah. Kenapa bisa dimudahkan? Karena ada sebab. Sebab-sebab kemudahan itu disebut dalam Quran itu. Kalau orang pengen mudah, sebab-sebabnya udah dikasih sama Allah. Udah diinformasikan sama Allah. Ada 3 sabab kemudahan. Kalau kita mau melakukannya, maka hidup kita dimudahin. Pasti itu, saudara. Fa'amman a'ta. Yang pertama itu. Maka adapun orang-orang yang a'ta. Apa a'ta? A'ta itu sama dengan sakha, dermawan. Yang gemar memberi. Baik sama orang. Baik sama guru. Baik sama orang tua. Maka siapa orang yang apa? Syarat pertama, sabab pertama. Kemudian yang kedua, wattaqa. Dan bertakwa kepada Allah. Dia mampu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wattaqa. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan pahala terbaik dari Allah. Dia membenarkan adanya surga. Dia membenarkan adanya neraka. Dia membenarkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Pahala-pahala terbaik yang dimaksudkan ayat ini adalah surga. Dia membenarkan itu. Ketika 3 sabab ini ada dalam hidup kita, maka janji Allah dalam ayat itu, di ayat yang ke-7-nya, Allah katakan apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami mudahkan bagi dia segala urusan-urusannya. Kami akan berikan kemudahan bagi orang yang memiliki 3 sabab itu. Dermawan, bertakwa, membenarkan pahala terbaik dari Allah, maka hidup orang itu bakal dimudahin sama Allah. Masya Allah. Ini janji, Pak. Janji Allah nggak meleset. Kalau bisa kita lakukan, mudah hidup kita. Permasalahan apapun yang kita jumpai, kalau sabab ini ada sama kita, mudah. Saudara pengen berkah hidup, sababnya 3 tadi. Saudara pengen sukses anak-anaknya, sababnya 3 tadi. Mudah. Semua ada kemudahan. Kalau sabab itu udah kita jalanin. Yang pertama tadi apa? A'ta, dermawan. Kedua, wattaqa, bertakwa. Ketiga, membenarkan pahala terbaik dari Allah. Baru kemudahan dititipin nama Allah. Tapi sebaliknya, saudara, ini yang mengerikan. Yang kita nggak pernah mau jadi orang yang macam ini nih. Di ayat yang ke-8, 9, 10, ini sebagai ayat yang menerangkan tentang sabab-sabab kesulitan orang dalam hidupnya. Jadi orang yang sulit itu bukan karena Allah yang memberikan sulit pada kamu, bukan. Hakikatnya diri kita. Mudah dan sulit itu dikembalikan Allah kepada kita. Kita pengen mudah, sababnya 3 tadi. Diri kita yang melakukan. Kita pengen sulit, juga diri kita yang melakukan. Kalau gitu apa sabab-sabab sulit orang dalam hidup itu? Alias enggak berkah hidupnya. Maka sababnya 3 dalam ayat itu dikatakan
Wa amman bakhila. Adapun orang yang kikir. Nah, ya, nanti Jo bisa dipotong ya, yang enggak ini bisa dipotong kan? Jangan ini. Nanti jangan diambil semua Jo, diambil yang penting-penting aja. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, sabab orang-orang yang disulitkan hidupnya oleh Allah tiga juga sebabnya. Wa amma man bakhila, adapun orang yang kikir, pelit, buntut gasiran. Pelit. Sabab nih yang pertama. Yang kedua, wastaghna, merasa cukup, nggak butuh Allah. Jadi dia merasa cukup dirinya, nggak butuh Allah. Nih orang ini biasanya nih sombong, wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala-pahala terbaik dari Allah. Dia dustakan, nggak ada itu surga bagi dia, nggak ada itu neraka bagi dia. Yang ada adalah surga dunia menurut dia. Dia nggak pernah mengenal kapan dia mati, kapan dia nggak pernah mengenal kematian dan bagaimana siksa kematian kalau terjadi pada dirinya. Dia nggak pikirin itu. Dia dustakan semua pahala-pahala terbaik dari Allah. Kalau sabab ini ada pada diri manusia, pasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan sediakan baginya jalan kesulitan. Sulit, kemana aja sulit, alias enggak berkah. Mentok kanan, mentok kiri, mentok atas, mentok bawah. Itu orang yang sudah melakukan tiga penyebabnya itu. Kikir, pelit, kemudian apalagi tadi itu? Ya, wastagna, sombong, merasa cukup dirinya. Kemudian wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala terbaik. Maka sulit hidupnya. Nah, orang-orang yang disulitkan tadi karena sabab perbuatannya. Maka itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini menjadi perhatian khusus kepada kita. Kita dapat pelajaran juga Pak dari Sayyidina Ali. Ini biar saudara paham. Umumnya kan manusia kalau doa pengennya diijabah, betul? Kalau diijabah doa senang nggak? Senang. Nah, itu manusiawi Pak. Kalau nggak diijabah? Kalau nggak dijawab senang nggak? Nggak senang kan? Umumnya manusia. Ini belajar dari Sayyidina Ali. Nah, ini kalau orang-orang yang mengerti maunya Allah, saudara, dia berakhlak pada Allah, dan dia juga memiliki sifat kedermawanan, dan dia tahu apa maunya Allah. Kata Sayyidina Ali begini, ini saya ambil terjemahnya aja. Dalam bentuk doa, Sayyidina Ali apa katakan? Kata Sayyidina Ali, ya Allah, jika doaku kau kabulkan, maka teramat bahagia hatiku. Dan jika doaku belum kau kabulkan, atau tidak kau kabulkan, maka amat sangat bahagia hatiku. Dikabulkan bahagia hatinya. Enggak dikabulkan, amat sangat bahagia. Bisa diambil kesimpulan gak nih? Antum bisa merenung gak tuh omongan Sayyidina Ali itu? Belum ya? Baik, saya jelaskan. Yang dimaksudkan Sayyidina Ali, ya Rabb, jika doaku kau ijabah, senanglah hatiku, bahagialah hatiku. Kenapa? Karena kemauanku dan harapanku telah kau ijabah. Senang dong? Betul gak? Namun jika doaku tidak kau ijabah atau belum kau ijabah, teramat bahagia, sangat bahagia hatiku. Kenapa? Karena itu maumu, karena itu keinginanmu, dan aku yakin ada sesuatu rencana yang kau akan susun yang lebih bagus lagi dalam doaku yang belum terhalang. Maunya Allah itu jauh lebih hebat daripada maunya manusia. Jadi Allah kalau punya mau, Pak, bagus. Manusia kalau punya mau biasanya pakai nafsu, tapi kalau Allah tidak.
Allah itu kalau punya mau, ada rencana-rencana kebaikan berikutnya yang Allah titipkan. Nah, makanya kalau antum nanti berdoa ngomongnya begitu. Ya Rob, jika doaku kau ijabah, hatiku bahagia. Namun kalau doaku tidak kau ijabah, hatiku amat sangat bahagia. Bisa begitu? Bisa begitu? Ertaiman itu belum aja Ertaiman. Ini memang kalau kita renung-renung Pak, luar biasa. Ya, umumnya manusia begitu. Kalau doanya diijabah seneng, kagak diijabah, marah-marah, nggak suka, pengennya diijabah. Padahal kalau kita berakhlak kepada Allah, apa yang kita doa selama ini belum diijabah, itu sesuatu yang paling terbaik Allah titipkan buat kita. Karena ada rencana-rencana Allah yang akan disusun olehnya untuk kebaikan kita. Oh. Jadi makanya jangan cengeng jadi manusia. Ya Rob, doa saya udah puluhan tahun kok belum. Jangan, biarin aja. Ada rencana baik. Ya, ada rencana baik yang Allah titipkan buat kita. Masya Allah. Itu yang kedua ya. Wassakha, dermawan. Lalu ciri keberhasilan yang ketiga, orang yang telah dididik oleh Allah di bulan Ramadan, dia bisa mulia karena apa? Wattawadu, rendah diri alias tidak sombong. Tawadu, punya sifat tawadu. Ramadan telah membina kita Pak, supaya kita tawadu, nggak menurut ta'ala. Sombong keturunan, sombong harta, sombong jabatan, sombong ilmu, itu nggak ada. Jadi nggak boleh terjadi pada diri kita. Contoh-contohnya udah ada. Sombong jabatan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Ya, sombong kekayaan Korun dibenamkan nama Allah berikut hartanya. Sombong ilmu Mal'am bin Bakhura, ulama di zaman Nabi Musa yang Allah matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Sombong dengan ilmunya, dia berkolaborasi dengan Fir'aun. Jatuh Pak. Orang yang sombong keturunan siapa? Setan laknatullah. Dilaknat oleh Allah, masuk ke dalam neraka untuk selamanya karena sombong sama keturunannya. Naudzubillah. Ya, setan itu sombong sama keturunannya. Coba lihat. Ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, dia nggak mau. Malaikat Allah mau, sebagian jin mau, dia nggak mau. Aba wastakbar, dia menolak karena sombongnya itu. Ya, makanya Allah bertanya tuh sama iblis, sama setan-setan itu. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Allah berfirman, hei setan, apa yang menyebabkan menghalangi kamu untuk tidak mau sujud kepada Adam? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam saat aku perintahkan? Apa jawabnya? Qala ana khairum minhu. Aku ini lebih baik daripada Adam. Apa sebab kau katakan dirimu lebih baik daripada Adam? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Keturunanku dari api hebat. Mana hebat api dengan tanah? Api. Maka keturunanku adalah api, sementara Adam dari tanah. Mana mungkin aku mau sujud pada Adam, sekalipun itu perintahmu. Oh, sombong tuh setan. Jadi siapapun yang nyombongin keturunan, maka temannya setan. Maka jangan sampai kita bangga-banggain keturunan kita. Kalau kita keturunan Rasulullah, luar biasa, bahagia kita. Tapi itu juga bukan untuk kesombongan. Ya, kalau ada keturunan Rasulullah bukan untuk kesombongan, tapi semata adalah untuk kemuliaan. Bahkan siapapun yang mengenal zuriyah Rasulullah, maka wajib hukumnya menghormatinya. Wajib hukumnya menghormatinya. Ya, beliau-beliau memang tidak mau dalam konteks ini dihormati. Tapi memang itu tuntunan untuk kita ta'zimi. Begitu ya. Jadi nggak boleh siapapun yang sombong dalam keturunan, nggak boleh. Nah, ini yang ketiga disebut dengan sifat tawadu. Masuk ciri yang keempat. Nah, ciri yang keempat ini, saudara,
menjadi pelajaran juga buat kita. Apa itu? Wan nusuk. Apa nusuk? Ibadah. Beribadah kepada Allah secara kontinus. Kita lihat dalam tuntunan ini, Pak. Akhlakul karimah ditempatin pertama. Lalu ditutup dengan ibadah. Orang kalau sudah punya akhlak, cakep nih Pak, maka ibadah dia lancar. Akhlaknya bagus, punya sifat kedermawanan, punya sifat, apalagi tadi itu? Tawadhu, ibadah. Rajin ibadah. 4 ciri ini menyebabkan manusia mulia. Dan keberhasilan manusia dibina Allah di bulan Ramadan, manakala punya ini nih. Akhlakul karimah, dermawan, tawadhu, dan rajin beribadah. Ibadah dia nggak putus, Pak. Seperti halnya dia beribadah di bulan suci Ramadan kemarin, dia begitu semangatnya. Qiyamul lailnya semangat, bangun sahurnya semangat, ya. Puasanya semangat, menjaga yang halal haram semangat. Maka di luar Ramadan pun akan dibuktikan oleh mereka. Dibuktikan oleh mereka. Ibadahnya jalan terus. Ngaji Qur'annya nggak cukup Ramadan. Dia terus baca Qur'an, tadarus. Itu tandanya orang yang terus menyambungkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kemarin. Dia nggak putus. Ini kadang-kadang Ramadan berakhir, ibadah berakhir juga. Ada nggak yang begitu? Masjid rame Ramadan. Begitu selesai Ramadan, udah sepi, udah banyak yang pada hilang. Rupanya bukan sendal doang yang hilang di masjid, manusianya juga pada hilang. Ya, setelah Ramadan udah nggak ada lagi manusia di masjid. Bisa dihitung orang-orang yang istiqomah. Dan ini pelajaran buat kita ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan malam ini Pak. Sebagai ilmu di mana kita paham bahwa ciri-ciri keberhasilan Ramadan dan tanda kemuliaan seseorang dalam pandangan Allah 4 tadi. Insya Allah kalau kita punya 4 tadi, berhasillah ibadah Ramadan kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik saudara, insya Allah pada pertemuan berikutnya baru saya akan buka kitab, mengkaji lagi pelajaran-pelajaran kita, baik itu fikihnya, tauhidnya, kemudian ilmu hadisnya, kita akan bahas nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah. Kita akan buka kitab begitu ya. Baik, ini aja yang dapat disampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dan berkah. Ngambil keberkahan majlis, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Setelah itu nanti ada acara apa teh? Apa nunjuk-nunjuk? Oh iya, tasakur. Tasakur aja bilang begitu pakai nunjuk-nunjuk lagi. Tasakur ya. Ada acara tasakur, itu jadi keberkahan ya. Ya karena biasa itu kita di muqaddimah, ya, di menutup dan membuka itu ada keberkahannya, tasakur kita. Itu juga pesan daripada guru-guru kita ya. Baik, kita berdoa. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakas syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna as-shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabat lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.